Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter 1051, kita telah melihat development karakter besar-besaran dari karakter Momonosuke. Bocah pengecut ini kini sudah menjadi seorang pemimpin yang bertekad akan mengubah negerinya menjadi surga kembali. Melihat Wano Kuni sudah terlepas dari para penjajah, pastinya akan membuat warga Wano lepas juga dari kesengsaraan. Nah, kira-kira gambaran kebahagiaan apa sajakah yang akan kita lihat di negeri Wano Kuni ini? Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Terlepasnya perbudakan negeri Wano, Wano Kuni dijadikan pabrik senjata oleh Kaido serta Orochi. Mereka berdua menggunakan warga Wano Kuni sebagai budak untuk bekerja secara paksa di pabrik-pabrik mereka. Tentunya keadaan mengenaskan menjadi seorang budak ini bisa lepas dari kehidupan warga Wano Kuni. Warga Wano yang tadinya bekerja dengan keadaan tidak ikhlas karena dipaksa, sepertinya akan bekerja secara sukarela untuk membangun negeri Wano Kuni menjadi surga kembali. Dan kami yakin, porsi pekerjaan yang diberikan oleh Momonosuke kepada warganya pasti tidak akan melebihi kapasitas warganya. Yang didapat oleh warga ketika bekerja untuk membangun kembali Wano Kuni bukan hanya rasa lelah dan keringat, sepertinya makanan serta air yang akan membuat perut serta dahaga mereka tercukupi. Dan bahkan, mungkin Shogun Wano Kuni juga akan memberikan mereka upah yang sepadan atas tenaga yang mereka berikan. Pertemuan Kinemon dengan Otsuru. Meski banyak orang berharap bahwa Kinemon mati di perang Onigashima, namun ternyata pria ini bisa survive dalam pertempuran berlangsung. Bahkan pada One Piece chapter 1050, ketika Franky membawa Zoro pada chopper untuk segera diobati, dan Usopp juga membawa Kinemon serta Okiku agar segera diobati. Namun di chapter selanjutnya, Zoro tetap turu sedangkan Kinemon dan Okiku sudah bisa bangkit dan ikut ke ibu kota bunga. Ya, cukup gak ngotak recovery yang mereka berdua dapatkan. Padahal luka yang mereka berdua rasakan adalah luka yang sangat parah. Bahkan Kinemon ataupun Okiku tidak sadarkan diri, dan untuk berjalan pun harus digendong oleh Usopp. Nah, pada flashback Oden Kozuki, Eiichiro Oda menaruh cerita yang menarik mengenai Kinemon. Ia diceritakan begitu menyukai seorang perempuan cantik yang bernama Otsuru. Mereka berdua sudah saling kenal sejak kecil. Selama masa muda mereka, Otsuru akan mengancam Kinemon jika dia mencoba mengambil uangnya. Oh iya, ngomong-ngomong, Otsuru ini memiliki kedai teh. Otsuru sangat prihatin dengan kesejahteraan Kinemon, memohon padanya untuk berhenti hidup sebagai preman dan mencari pekerjaan normal. Dan Otsuru juga marah ketika Kinemon mengabaikan nasihatnya dengan mengklaim tidak ada yang akan peduli bahkan jika Kinemon mati. Otsuru sangat setia pada Kinemon karena meskipun Kinemon telah menghilang selama 20 tahun, Otsuru tidak menikah lagi. Nah, pasangan suami istri ini sudah berpisah lebih dari 20 tahun. Tentunya baik Kinemon atau Otsuru menahan rasa rindu yang begitu besar saat ini. Di awal kembalinya Kinemon ke Wano Kuni setelah perjalanan waktu 20 tahun, ketika melihat Otsuru, Kinemon berjanji bahwa ia akan menemui istrinya jika Kaido sudah dikalahkan. Dan saat ini Kaido telah ditumbangkan, yang artinya Kinemon akhirnya bisa menemui istrinya kembali. Kami tidak bisa membayangkan seberapa terharunya pertemuan mereka berdua ini. Kawamatsu dan Onimaru. Onimaru atau Gyukimaru adalah seekor rubah. Bisa dikatakan ia adalah bestie dari Shimotsuki Ushimaru sang daimyo dari Ringo. Singkat cerita, Ushimaru meninggal dunia dan pedang yang digunakan oleh orang-orang Ringo ini ditaruh di pemakaman mereka, sehingga marak terjadi pencurian pedang terkenal dalam pemakaman-pemakaman tersebut. Nah, Onimaru ini secara sukarela menjadi sosok yang bertugas untuk melindungi pemakaman orang-orang Ringo. Di waktu dulu, Kawamatsu sempat mengambil pedang-pedang yang hadir di pemakaman tersebut untuk digunakan dalam perang Onigashima. Yang tentunya awalnya Onimaru tidak setuju dengan tindakan Kawamatsu dan bahkan sampai menggigit Kawamatsu. Namun dengan waktu singkat, Kawamatsu dapat membuat Onimaru mengerti atas keadaannya dan membiarkan Kawamatsu melakukan yang ia ingin lakukan. Berawal dari situlah Onimaru dan Kawamatsu pun menjalin hubungan. Namun tidak lama setelah itu, Kawamatsu ditangkap sebagai pencuri Abura Age.
Ya, selama 13 tahun lamanya Kawamatsu ditangkap dan ditahan di penjara Udon. Sebagai seorang sahabat, tentunya pertemuan mereka sangat mungkin terjadi. Apalagi kehadiran Akazaya ini disiarkan di seluruh Wano Kuni, yang mungkin Onimaru menonton siaran tersebut dan melihat Kawamatsu. Ataupun di chapter-chapter selanjutnya, Kawamatsu akan pergi menemui Onimaru. Ya, jasa Onimaru bagi peperangan di malam festival api juga sangat besar. Ia selama 13 tahun lamanya mengumpulkan senjata sendirian agar para sekutu bisa mendapatkan persenjataan yang cukup. Dan kabar baiknya, Onimaru nanti tidak akan hidup sendirian lagi karena akan bertemu dengan Kawamatsu, Momonosuke, dan Hiyori. Bisa dibilang Momonosuke dan Hiyori adalah orang yang paling banyak menerima luka di cerita Wano Kuni ini. Di kejadian kedua orang tuanya meninggal, kedua orang ini masihlah seorang bocah. Di umur-umur mereka yang seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan kehangatan dari keluarganya. Namun yang mereka dapatkan justru adalah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk mengubah Wano Kuni menjadi seperti semula. Tanggung jawab untuk mendapatkan Wano Kuni kembali. Keduanya mendapatkan perihnya kehidupan dengan porsi yang berbeda. Hiyori harus bisa bertahan hidup selama 20 tahun lebih dan menyembunyikan identitasnya. Sementara itu, Momonosuke harus bisa mendapatkan Wano Kuni kembali dengan umurnya yang masih 8 tahun. Momonosuke harus berlayar ke sana kemari untuk mencari sekutu yang bisa membantunya mendapatkan negerinya kembali. Baik Momonosuke dan Hiyori memperjuangkan negerinya dengan caranya masing-masing. Dan sepertinya, pertemuan mereka berdua akan menjadi pertemuan pertama yang Oda tunjukkan tentang terhubungnya kembali orang-orang di negeri Wano Kuni. Karena tentunya, ketika masa penjajahan Orochi dan Kaido berlangsung, ada banyak orang yang terpisah dengan kekasih, orang tua ataupun keluarga. Entah karena salah satu dari mereka dijadikan kerja paksa di suatu pabrik, ditahan di penjara Udon, atau bahkan dieksekusi mati. Sehingga kesimpulannya, dengan terbebasnya negeri Wano Kuni, kini orang-orang bisa bertemu dengan orang penting dalam hidupnya. Bertemu dengan orang-orang yang dahulu tidak bisa mereka temukan. Keceriaan dan kebahagiaan akan menjadi tema baru negeri Wano Kuni. Mungkin akan ada banyak reuni-reuni keluarga atau orang-orang penting yang bisa mengalirkan air mata karena saking bahagianya. Seperti contoh lainnya adalah reuni kakak beradik Okiku dan Izo yang telah lama tidak bertemu. Apakah Izo masih hidup? Ya, itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Rizky Sope dan terima kasih banyak.